Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita, dan insya Allah ini adalah kajian terakhir di tahun 2021. Insya Allah nanti akan kita ketemu pada kajian berikutnya di 2022 kalau Allah memanjangkan umur kita semuanya. Yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semua dianugerahi oleh Allah kesehatan dan kesempatan, dan yang paling penting dari semua itu adalah ketika Allah menjaga keimanan dan keislaman kita semuanya. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin sekalian, pada kajian kita di bulan yang lalu kita sudah masuk pada jilid 3 dari buku ini dengan tema tentang haji, dan beberapa poin yang kita sudah bahas bersama-sama. Salah satu di antaranya adalah tentang keutamaan ibadah haji. Di antara keutamaan ibadah haji yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu oleh para ulama kita, satu di antaranya adalah bahwa haji merupakan amal yang paling utama. Ya. Tentu disebut paling utama bukan berarti bahwa kemudian dialah satu-satunya yang paling di antara yang lain. Tetapi karena haji merupakan ibadah khusus yang persyaratannya cukup berat, ya, karena kita harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah mampu secara fisik untuk sampai ke sana, dan yang kedua adalah mampu secara finansial. Ada orang yang punya uang tetapi secara fisik tidak mampu untuk sampai ke sana. Ada orang yang secara fisik mampu sampai ke sana tapi tidak punya uang atau uangnya tidak cukup untuk itu, dan seterusnya. Ada syarat yang ketiga hari-hari ini atau di kehidupan kita saat ini adalah tentang antrian. Itu juga merupakan syarat yang tidak bisa kita tolak karena begitulah aturan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya bahwa haji itu merupakan jihad. Ya, adalah salah satu jihad di antara jihad-jihad kita yang ada. Dan Nabi menyebutnya sebagai, ketika beliau mengatakan jihadul kabiri was sagiri wad dhaif wal mar'ati al hajju wal umrah. Jihadnya orang yang sepuh secara fisik tidak mampu lagi untuk sampai ke sana, dan begitu pula anak-anak kecil, juga orang-orang yang lemah secara fisik, dan juga perempuan adalah haji dan umrah. Begitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Nabi mengatakan keutamaan haji yang ketiga adalah bahwa haji dapat melebur dosa. Haji dapat melebur dosa, maka berbahagialah mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji, karena paling tidak adalah leburlah dosa-dosanya yang telah lalu. Dan itu ketika Rasulullah SAW mengatakan man hajjalillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji karena Allah dan tidak melakukan kemaksiatan selama ada di sana, maka dia kembali dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat fasik,
kata Rasulullah, maka dia akan kembali seperti anak yang baru dia lahirkan oleh ibunya. Itulah salah satu keutamaan orang yang berhaji. Berikutnya adalah orang yang haji merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala, duyufur rahman. Jadi salah satu dari orang yang mendapat gelar sebagai tamu Allah adalah orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah. Nabi menyebutnya sebagai al-hujjaj wal ummaru wafdullahi inda'auhu ajabahum wa inistaghfaruhu ghafaralahum. Orang-orang yang berhaji dan umrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa maka Allah mengabulkan doanya, dan jika mereka memohon ampun maka Allah akan mengampuninya. Rawahu Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Berikutnya Rasulullah SAW mengatakan wafdullahi salasah. Tamu Allah itu ada 3 kelompok orang. Yang pertama al-ghazi, orang yang berjihad di jalan Allah, wal haju, dan orang yang berhaji, wal mu'tamir, dan orang yang berumrah. Poin berikutnya tentang keutamaan haji yang kita sudah bahas adalah bahwa balasan bagi orang yang berhaji adalah surga. Jadi sudah dilebur dosanya, kemudian berikutnya adalah tentu surga tempatnya. Dan itulah ketika Rasulullah SAW mengatakan al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaan illal jannah. Pelaksanaan atau melaksanakan umrah atau dari umrah ke umrah berikutnya, berapapun jaraknya, maka diantaranya itu adalah diampuni dosa-dosanya. Al-umratu ilal umrah. Jadi kalau beruntunglah orang yang sudah 2 kali umrah, sudah 3 kali umrah dan seterusnya. Karena di antara umrah-umrah itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Kafaratun lima bainahuma, kata Nabi. Itu untuk umrah. Jadi Nabi menyebutnya al-umratu ilal umrah. Berarti orang yang berumrah itu disunnahkan ya beberapa kali saja dia mampu atau dia sanggup untuk pergi ke sana. Tapi untuk haji Nabi SAW hanya menyebutkan 1 kali. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaan illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya selain surga. Bapak sekalian, saudara sekalian, perhatikan di hadis ini Nabi SAW tidak mengatakan al-hajji ilal atau al-hajji ilal haji. Dari haji ke haji. Nabi cuma menyebutkan 1 kali saja, al-hajjul mabrur, yaitu haji yang mabrur. Tapi untuk umrah Nabi menyebutnya sebagai al-umratu ilal umrah, dari umrah ke umrah berikutnya. Berarti sekali lagi bahwa umrah itu disunnahkan ya berapa kali saja kemampuan kita untuk berangkat atau untuk melaksanakannya. Tapi untuk haji cukup 1 kali, ya, cukup 1 kali. Yang wajib tentunya berikutnya adalah sunnah. Nah, Bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati, ya kalau saya boleh menyarankan tentang yang sudah pernah haji, maka kalau ingin berangkat yang kedua kalinya, bolehlah berangkat tapi dengan niat mungkin menghajikan orang tua kita. Salah seorang di antara mereka, karena bisa hanya 1 orang ya, tidak bisa 2. Dalam 1 waktu tidak mungkin 2. Karena wukuf di Arafah itu waktunya cuma segitu-gitu gitu ya. Cuma sepotong hari. Tidak mungkin kita bisa berbagi wukuf kemudian keluar lalu masuk wukuf lagi, itu tidak mungkin. Untuk amalan-amalan yang lain mungkin kita bisa mengulangi 2 kali, 3 kali. Tapi untuk wukuf tidak mungkin. Hanya bisa 1 kali. Hanya bisa 1 kali. Nah, oleh karena itu misalnya ada orang yang menghajikan orang tuanya atau menghajikan siapa yang ingin dihajikan, maka hanya bisa menghajikan buat 1 orang. Dan yang boleh menghajikan orang lain adalah orang yang sudah melaksanakan haji untuk dirinya. Barulah boleh menghajikan orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terakhir dari apa yang kita bahas kemarin tentang keutamaan haji adalah bahwa biaya yang dikeluarkan untuk haji sama dengan biaya jihad. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk haji itu sama dengan biaya jihad. Nabi mengatakan an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillahi
ad-dirhamu bisab'i mi'ati dha'fin. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk berhaji sama persis dengan biaya yang dikeluarkan untuk berjihad di jalan Allah, yaitu ad-dirhamu bisab'i mi'ati dha'fin. 1 dirham dilipat gandakan oleh Allah pahalanya menjadi 700 kali lipat. 700 kali lipat. Begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa keutamaan haji yang kita sudah bahas pada pertemuan kita di bulan yang lalu. Berikutnya Bapak dan saudara-saudara sekalian, kewajiban haji itu hanya 1 kali. Ya, saya sudah menyebutkan di awal tadi. Para ulama sepakat bahwa haji tidak perlu dilakukan berkali-kali. Haji diwajibkan hanya 1 kali selama hidup, kecuali jika sebelumnya diawali dengan nazar. Kecuali ada nazar. Misalnya ada seseorang bernazar, kalau saya naik pangkat, kalau saya menduduki 1 jabatan tertentu, maka saya akan berhaji lagi. Maka karena itu adalah nazar, maka itu menjadi wajib. Itu menjadi wajib. Nah, cuma masalahnya adalah kan kita juga tidak bisa mengkompromikan antara nazar kita dengan dengan Departemen Agama. Kemudian kita datang ke Depak mengatakan bahwa Pak, saya sudah bernazar, maka saya harus berangkat haji tahun ini, nggak bisa juga kan begitu. Itu tidak bisa dikompromikan. Ya tetaplah menunggu waktu yang ada. Dan aturan mengatakan bahwa 5 tahun setelah berhaji atau setelah berumrah baru boleh daftar lagi, ya. Baru boleh daftar lagi. Kalau kurang dari 5 tahun misalnya umrah, maka itu dikenakan ada biaya tambahan, Baik. Kemudian maka hukum untuk melakukan haji adalah wajib meskipun untuk yang kedua kalinya jika ada orang yang bernazar, ya, bernazar. Sementara haji yang dilakukan lebih dari 1 kali maka hajinya bersifat sunnah, ya, bersifat sunnah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kalian kewajiban haji, maka berhajilah kalian." Seseorang bertanya kepada beliau, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW terdiam sesaat lalu mengulangi perkataan yang telah beliau ucapkan sebelumnya sampai 3 kali. Setelah itu beliau bersabda, jika aku mengatakan iya, maka haji menjadi wajib dilakukan setiap tahun. Ya, mengapa Nabi diam? Karena kemudian kalau Nabi mengatakan iya, maka berarti haji akan diwajibkan setiap tahun. Dan jika haji diwajibkan setiap tahun, tidaklah mungkin untuk semua orang dapat melakukannya. Di samping karena kemudian memang sangat terbatas tempatnya dan fasilitasnya, juga karena secara fisik dan secara finansial tidak memungkinkan untuk setiap orang melakukannya dalam waktu atau misalnya dengan setiap tahun itu. Dan kalian tidak akan mampu melakukannya, kata Rasulullah. Dan kalian tidak akan mampu melakukannya kalau misalnya haji itu diwajibkan setiap tahun. Sekali seumur hidup saja. Kemudian itu begitu sulitnya atau begitu panjangnya perjalanan, apalagi kemudian kalau itu diwajibkan sekali di dalam setahun. Lebih lanjut Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian hancur karena seringnya mereka mengajukan pertanyaan dan perselisihan di antara mereka dengan nabinya." Jadi apa yang Nabi sudah sampaikan tadi sudah terima itu, kata Rasulullah, dan jangan lagi mempertanyakan hal-hal yang lain. Karena ketika Nabi tadi menyampaikan pidato itu, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah wajib setiap tahun?" Lalu kemudian Nabi terdiam dan kemudian beliau mengatakan bahwa kalau aku mengatakan iya, berarti itu akan menjadi kewajiban atau wajib bagi kalian untuk melakukannya di setiap tahun. "Jika aku memerintahkan," kata Nabi, "sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian, dan jika aku melarang sesuatu pada kalian, maka jauhilah larangan tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian,
Rasulullah SAW mengatakan tentang perintah ya, tentang perintah, jika aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukanlah atau kerjakanlah perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Dengan kemampuan kalian. Sama dengan persis apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Karena kadar kemampuan kita berbeda-beda, maka lakukanlah ketakwaan itu, lakukanlah kebaikan itu semampu yang bisa kita lakukan. Tidak mungkin seragam, tidak mungkin seragam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk berhaji. Al-Aqra bin Habis kemudian berdiri dan bertanya, apakah kewajiban itu berlaku setiap tahun? Rasulullah SAW menjawab, lau qultuha lawajabat walau wajabat lam ta'malu biha walam tastati'u an ta'malu biha al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwu. Kata Nabi ketika ditanya tadi apakah haji itu setiap tahun, Nabi mengatakan, kalau aku mengatakan iya, maka pasti dia akan jadi wajib. Dan kalian tidak akan pernah sanggup melakukannya, dan kalian tidak akan pernah sanggup melakukannya. Sekali lagi Nabi mengatakan demikian. Al-hajju marrah, kata Nabi, haji itu cukup satu kali. Faman zada fahuwa tatawwu, dan barang siapa berhaji kedua kalinya, ketiga kalinya dan seterusnya, maka itu adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maka kemudian saya mengatakan tadi bahwa kalau bapak-bapak misalnya sudah pernah berhaji dan punya kesempatan untuk berangkat lagi, maka sebaiknya niatkan untuk dua orang tua kita yang belum berhaji misalnya. Kalau kedua orang tua kita belum berhaji, maka carilah di antara keluarga kita yang sudah meninggal dan kemudian niatkanlah untuk yang bersangkutan. Itu tentang kewajiban haji, bahwa hanya satu kali dalam seumur hidup. Lalu berikutnya menyegerakan haji atau mengundurnya. Ya. Imam Syafi'i, Imam Tsauri, Auza'i, Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa kewajiban berhaji dapat dilakukan jika ada waktu. Berarti sesuai dengan yang berlaku hari ini ya, atau saat ini, yaitu dengan antrian yang ada. Artinya haji dilakukan kapanpun waktunya selama hidup. Ini pendapat tadi beberapa imam, bahwa seseorang yang misalnya sudah punya uang dan sanggup secara materi, secara finansial, maka apakah kemudian serta-merta orang ini kemudian disebut wajib, dan kalau tidak berangkat maka berdosakah dia? Kalau pendapat Imam Syafi'i tadi mengatakan bahwa tidak. Karena kewajiban itu hanya satu kali seumur hidup, maka kapanpun dia mampu melakukannya, maka di sanalah di sanalah waktunya. Artinya bahwa tidak harus kemudian disegerakan, ya. Tidak harus kemudian disegerakan. Itu pendapat beberapa imam yang tadi. Dan tidak berdosa manakala ada orang yang mengakhirkan haji. Misal ada di antara kita, nantilah kalau saya pensiun baru saya berhaji. Padahal sekarang ini dia belum pensiun, uangnya banyak, fisiknya sehat. Ya, fisiknya sehat. Lalu kemudian dia menundanya, nantilah kalau umur sekian baru saya berhaji. Bolehkah itu? Menurut pendapat beberapa imam tadi, itu boleh saja. Tidak ada masalah tentang itu. Dan tidak berdosa maksudnya. Tidak berdosa jika dia menunda hajinya. Dan bersamaan dengan beliau adalah istri-istri beliau dan para sahabat, sementara kewajiban melaksanakan haji ditetapkan pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Dan tidak berdosa manakala ada orang yang mengakhirkan haji. Rasulullah SAW melakukan haji pada tahun 10 Hijriah. Jadi di akhir hayatnya, jadi di tahun terakhir Nabi di Madinah, barulah beliau melaksanakan ibadah haji. Dan bersamaan dengan beliau adalah istri-istri beliau dan para sahabat, sementara kewajiban melaksanakan haji ditetapkan pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi inilah alasannya, inilah dalilnya, bahwa
haji mulai diwajibkan atau turun perintah haji sejak tahun ke-6 Hijriah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru melaksanakan haji di tahun ke-10 Hijriah. Ada waktu 3 tahun kira-kira di antaranya. Nah, inilah yang menjadi alasan bagi beberapa imam tadi dengan mengatakan bahwa haji boleh diundur. Walaupun misalnya secara fisik, secara finansial kita mampu untuk melakukannya sekarang. Nah, kira-kira seperti itu. Jika memang kewajiban haji harus dilakukan dengan segera, tentunya Rasulullah SAW tidak mengakhirkan pelaksanaan haji beliau. Itu alasannya. Imam Syafi'i berkata, dari keterangan ini kami dapat menyimpulkan bahwa kewajiban haji berlaku sekali dalam seumur hidup, yang dimulai ketika mencapai usia balik dan berakhir sebelum kematiannya. Masalahnya adalah kan kita tidak tahu kapankah kematian itu tiba. Itu persoalan lain. Abu Hanifah, imam yang lain, Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad bin Hambal, sebagian kalangan madhab Syafi'i dan Abu Yusuf berpendapat bahwa haji harus segera dilakukan. Jadi harus segera dilakukan. Tentu kalau kita di Indonesia atau dengan aturan yang ada sekarang, tentu mengikuti aturan yang ada, ya. Segera ketika kita sudah memiliki kemampuan tadi, punya kemampuan secara finansial dan punya kemampuan secara fisik, dan tibalah saatnya antrian kita, ya. Tibalah saatnya antrian kita. Maka bapak-bapak sekalian, mengapa saya mengatakan pada pertemuan kita kemarin bahwa mulailah dari sekarang, misalnya di antara kita, mohon maaf, ada yang belum daftar haji, daftarlah haji dari sekarang. Oh, saya sudah tua, Pak, enggak usah itu apa ya? Umur itu urusannya Allah gitu. Umur itu urusannya Allah. Yang penting kita sudah melakukan langkah pertama. Langkah pertama adalah buka pendaftaran, buka rekening haji. Ya, buka rekening haji. Langkah kedua adalah mencukupinya dengan ketentuan yang ada, yaitu 25 juta. Ya, itu aturan kita di Indonesia adalah 25 juta, barulah seseorang itu mendapat nomor porsi. Kalau sudah bayar 25 juta, maka kemudian itu sudah akan keluar nomornya dan akan keluar perkiraan tahunnya. Ya, perkiraan tahunnya. Sayangnya karena 2 tahun berturut-turut kita tidak ada haji, maka orang yang semestinya berangkat tahun 2020 kemarin, berarti dia akan berangkat di tahun 2023 mungkin, atau mungkin 2022 bisa jadi. Dan yang 2021 tahun ini yang sudah lewat ini, mungkin dia akan berangkat di tahun 2023. Itu kalau kuotanya normal. Ya, itu kalau kuotanya normal itu 210.000. Kalau kemudian kembali kuota dikurangi karena sesuatu dan lain hal, maka berarti akan bergeser lagi antrian itu. Maka saya katakan tadi adalah kalau kita sudah membayar 25 juta, maka akan keluarlah nomor porsi dan perkiraan tahun keberangkatan. Sudah bisa dihitung. Untuk Kabupaten Bogor kalau tidak salah hari ini yang mendaftar 25 juta hari ini, maka kemudian dia akan berangkat sekitar 13 atau 14 tahun ke depan. Dikurangi dengan 2 tahun kemarin berarti sekitar 15 tahun lah kurang lebih dari sekarang. Itu kalau bayar besok Senin besok, kalau bayar langsung 25 juta, ya 25 juta. Atau ya kalau Bapak sudah punya tabungan haji misalnya sudah ada berapa belas juta di sana, tinggal dicukupi sampai 25 juta, lalu keluarlah nomor porsi. Lalu kemudian kita sudah bisa mengetahui, memperkirakan kira-kira akan berangkat di tahun atau berapa tahun yang akan datang. Nah, sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkeinginan untuk melaksanakan haji, hendaknya dia menyegerakan, karena terkadang seseorang terkena sakit, tunggangannya tersesat, dan adanya keperluan yang lain. Jadi ada salah satu sabda Rasulullah SAW adalah ketika beliau mengatakan barang siapa yang berkeinginan melaksanakan haji, maka hendaklah disegerakan. Karena kalau ditunda dulu sih kan tidak ada istilah nomor antrian kan, tidak ada kuota dan seterusnya.
Tapi ini tetap jadi alasan. Kalau ditunda, kata para imam tadi, Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan sebagainya, bisa jadi tahun berikutnya misalnya ada dia sakit, padahal tahun ini sehat. Bisa jadi misalnya kendaraannya tidak ada, atau kendaraannya tersesat dan seterusnya. Ini menjadi alasan-alasan bagi yang mengatakan bahwa haji itu harus disegerakan. Jadi Bapak sekalian, dari dua pendapat ini tentu kita boleh memilih satu di antaranya. Apakah kita mengambil pendapat yang pertama yang mengatakan orang boleh menunda keberangkatannya walaupun sudah tiba waktunya. Misal ada orang yang sudah antriannya sudah sampai, dia berangkat tahun 2022 insya Allah, kira-kira begitu. Tapi kemudian dia mengatakan saya mau mundur nanti aja, kira-kira 10 tahun ke depan lagi baru berangkat. Bolehkah seperti itu? Menurut pendapat para imam yang pertama tadi adalah boleh. Dia boleh menunda keberangkatannya, walaupun semestinya sekarang atau tahun depan ini, tahun 2022 mestinya sudah berangkat. Misalnya seperti itu. Tapi para a'imah yang kedua atau pendapat yang kedua mengatakan bahwa siapa yang sudah memenuhi syarat-syarat tadi dan punya keinginan untuk melaksanakan haji, maka segeralah ia melaksanakan haji itu. Jadi tidak boleh ditunda. Begitu pendapat para imam yang kedua. Dan tentu hanya ada dua pendapat dalam bab ini. Abu Hurairah juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah kalian untuk menunaikan haji, yakni al-faridah, yaitu haji yang pertama ya, haji yang fardu itu. Fa inna ahadakum la yadri ma yu'ridu lahu, karena seseorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Hadis rawahu Ahmad dan Baihaqi. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan bersegeralah kalian melaksanakan haji? Karena kalian tidak tahu apa yang bakal terjadi esok, apa yang akan terjadi setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang dan seterusnya. Cuma tentu sekali lagi bahwa kita sekarang ini di semua negara ya Pak ya, semua negara kita terkendala di kuota dan antrian. Ya, kita terkendala di kuota dan antrian. Dan tentu ini masuk dalam syarat yang saya sebutkan tadi. Di samping syarat finansial, mampu secara finansial, mampu secara fisik, ada syarat yang ketiga yang tidak bisa kita abaikan adalah kuota atau antrian itu. Karena itu juga tidak bisa kita langgar, karena kita tidak mungkin berangkat sendiri-sendiri ya, Tahun 2019 atau 2018 ada jamaah Indonesia yang dari Sulawesi Selatan yang kemudian lewat Filipina gitu ya. Lewat Filipina, karena Filipina kan kuotanya mungkin masih banyak yang kosong, kira-kira begitu ya. Masih banyak yang kosong, sehingga dimanfaatkanlah itu, dan itu ketahuan, dan sampai di Jeddah mereka dipulangkan. Jadi tidak sampai ke Mekah, sampai Jeddah mereka dipulangkan karena dianggap ilegal. Jadi tidak bisa kita menerobos hal-hal yang seperti itu, karena memang aturannya sangatlah ketat ya. Sangatlah ketat. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, kemudian batasan dan ukuran kemampuan. Seperti apa sih batasan dan ukuran kemampuan itu? Mampu yang merupakan bagian dari syarat kewajiban haji meliputi 1. Hendaknya orang yang akan menunaikan haji dalam keadaan sehat. Jika seseorang tidak mampu untuk melaksanakan haji karena sudah tua, mengidap penyakit yang menahun, atau karena sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya, maka dia wajib meminta bantuan kepada orang lain agar berhaji untuknya jika dia mempunyai harta yang cukup. Keterangan lebih lanjut nanti mengenai hal ini akan diuraikan dalam bab haji untuk orang lain. Jadi bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, dari sisi itu, dari sisi fisik misalnya, maka ada orang yang sudah sepuh, ya. Ada orang yang mengidap penyakit menahun. Jadi penyakitnya adalah penyakit yang tak sembuh-sembuh ya. Hampir mirip dengan yang ketiga, disebut dengan penyakit yang sudah tidak diharap kesembuhannya. Ada ya Pak ya, ada saudara-saudara kita yang sudah lama sakit, sudah bertahun-tahun sakit. Kalau mungkin bahasa kita lah tinggal menunggu kapan Allah memanggilnya. Tapi secara medis penyakit itu tidak mungkin lagi bisa disembuhkan. Nah,
Orang yang seperti ini, kalau dia punya kemampuan harta, atau orang atau keluarganya, anaknya atau siapanya yang punya kemampuan secara finansial, maka hendaknya dia memakai jasa orang lain. Ya, memakai jasa orang lain. Yang saya sudah pernah sampaikan kepada bapak-bapak semuanya, kalau di antara kita ada yang secara fisik tadi seperti itu sudah sepuh, sudah tidak mungkin lagi ke sana karena dia punya penyakit menahun, dia punya penyakit yang sudah tidak diharap kesembuhannya, dan dia punya harta, boleh nanti kita kita bisa bantu. Kita bisa bantu. Ada dua cara, Pak. Yang pertama adalah kita menggunakan jasa mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, yang ada di Riyadh, atau yang ada di Mesir misalnya. Karena mereka pasti setiap tahun berhaji, menggunakan jasa mereka. Cuma kalau menggunakan jasa mahasiswa biasanya tidak ada sertifikatnya. Jadi benar-benar kepercayaan penuh kepada mereka. Ya, kalau kita punya keluarga dan seterusnya, ya. Itu satu. Atau kita pakai yang yayasan resmi di sana, yayasan resmi yang mengelola tentang hajian diwakilkan itu, yang diwakilkan itu. Kita pakai mukim, orang Indonesia yang mukim di sana, atau mungkin orang sana memang yang memang bekerja di yayasan itu, dan itu resmi, dan itu punya sertifikat. Nah, itu biasanya lebih mahal. Biasanya mereka minta 9 sampai 10 juta rupiah. 9 sampai 10 juta. Kalau mahasiswa itu agak lebih murah. Biasanya antara 7 sampai 8 juta. 7 sampai 8. Beda-beda tipis lah. Tapi yang satu bersertifikat, yang satu tidak bersertifikat. Itu kira-kira. Nah, yang kedua Bapak sekalian adalah perjalanan ke Baitullah dalam keadaan aman. Dalam artian selama dalam perjalanan orang yang melaksanakan haji dalam keadaan aman, baik dari harta maupun keselamatan dirinya sendiri. Jika seseorang yang akan naik haji merasa takut karena disabotase, adanya penyakit yang mewabah, atau dia takut dengan hartanya jika terjadi perampokan, maka dia termasuk orang yang tidak mampu melaksanakannya. Ya, dari sisi perjalanan, tadi dari sisi fisik tidak mungkin, maka itu satu kendala. Yang kedua adalah dari sisi perjalanan. Apakah perjalanan itu aman? Nah, sekarang mungkin perjalanan kalau kita khawatir tentang perampokan di jalan, mungkin tidak sekarang ini. Aman lah, aman. Di bandara aman, kita terbang aman. Masalahnya adalah ada penyakit. Ada penyakit yang mewabah. Ini yang kemudian menghalangi semua orang untuk melaksanakan haji dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Yang kemudian sekarang muncul varian baru, ya. Katanya adalah 200% lebih ganas, ya Pak. Lebih ganas daripada yang sebelumnya. Wallahu alam, ya. Kita juga tidak tahu, sebagai masyarakat awam kita tidak mengerti tentang itu. Kita hanya tentu perlu waspada dan seterusnya gitu. Maka dia termasuk orang yang tidak mampu melaksanakannya jika dalam perjalanan itu tidak aman. Para ulama berbeda pendapat manakala dalam perjalanan terjadi pemungutan atau hal lain. Apakah hal tersebut termasuk uzur yang dapat menghilangkan pelaksanaan kewajiban haji atau tidak? Imam Syafi'i dan yang lain memandang bahwa hal tersebut merupakan uzur yang dapat menggugurkan kewajiban haji jika harta yang diambilnya sedikit. Mazhab Imam Malik berpendapat bahwa hal tersebut bukan termasuk uzur kecuali jika pengambilan atau pemungutan dilakukan secara berulang-ulang. Apa istilah kita? Pungli kali Pak ya. Tapi kan itu kita tidak ada, ya. Tidak ada lah. Kita tidak ada pungli lah dalam dunia berhaji, karena semuanya kita sudah bayar secara resmi, dan kemudian semuanya sudah teratur luar biasa. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memiliki harta yang cukup untuk perbekalan dan selama dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan perbekalan adalah segala sesuatu yang mencukupi logistik dan dapat menjaga kesehatannya. ONH itulah kira-kira ONH itu.
Dia juga memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya seperti pakaian, tempat tinggal, ini keluarga yang ditinggalkan. Jadi bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, di samping kita mampu secara finansial untuk perjalanan makan sampai kemudian balik lagi ke tanah air, ada kemampuan kedua yang harus kita hitung adalah biaya keluarga yang ditinggalkan. Biaya keluarga yang ditinggalkan itu juga masuk dalam kategori kemampuan secara finansial. Misal ada orang yang secara finansial sanggup bayar perjalanan pulang balik ini, tapi kemudian tidak ada untuk keluarganya yang ditinggalkan misalnya, maka orang ini gugur kewajibannya. Misal jika terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kendaraan adalah adanya alat transportasi yang mengantarkannya sampai ke Baitullah dan membawanya kembali kepada keluarganya, baik transportasi darat, laut maupun udara. Saya kira itu sudah pasti, dan alhamdulillah bahwa kita dari Indonesia tidak lagi menggunakan darat, tidak lagi menggunakan laut, tapi kita sudah menggunakan udara. Hal ini berlaku bagi seseorang yang tidak memungkinkan melaksanakan haji dengan berjalan kaki karena jaraknya yang sangat jauh dari kota Mekah. Adapun yang misalnya yang ada di sekitar Mekah dan memungkinkan dirinya untuk berjalan kaki, maka kemudian tetaplah punya kewajiban untuk berhaji meski tidak punya kendaraan darat, apalagi laut tidak mungkin misalnya, karena mereka ada di sekitar Mekah. Itu kira-kira tentang 3 hal yang tentang kemampuan ya yang perlu kita pahami. Nah, jadi yang pertama tadi adalah kemampuan secara fisik. Ada orang yang sudah sepuh, ada orang yang sedang mengidap penyakit tahunan, atau ada orang yang sedang mengidap penyakit yang versi medis tidak mungkin lagi bisa disembuhkan ya. Versi medis tidak mungkin lagi bisa disembuhkan. Maka ketiga kelompok orang ini tidak wajib berhaji. Tapi kalau dia punya uang, dia punya harta, maka dia boleh dihajikan oleh orang lain, tentu dengan membayar orang tersebut. Seperti yang saya berikan gambaran tadi. Apakah keluarganya yang berangkat menghajikannya, atau dia membayar orang yang ada di sana? Lebih efisien ya, lebih murah dan lebih efisien dan lebih cepat. Tahun ini kita mau, tahun ini juga dia bisa dihajikan. Dia bisa dihajikan. Yang kedua adalah misalnya tadi tentang kemampuan secara dalam perjalanan, selama dalam perjalanan orang yang melaksanakan haji dalam keadaan aman baik dari harta maupun keselamatan dirinya sendiri. Tentang keselamatan dalam perjalanan itu juga penting, dan alhamdulillah kita hidup di era atau zaman sekarang ini amanlah ya, tidak ada perang yang kita lewati. Tidak ada negara yang berperang yang kita lewati, kemudian tidak ada gangguan lah kira-kira dalam perjalanan, maka terpenuhilah semua itu. Tapi jika ada maka kemudian gugurlah kewajiban seseorang untuk berhaji. Dan yang terakhir adalah tadi memiliki harta yang cukup untuk mengantarkannya pulang pergi dari negaranya ke Mekah dan kemudian kembali ke negaranya. Dan yang kedua adalah punya harta untuk bekal hidup keluarga yang ditinggalkannya atau selama meninggalkan keluarganya. Itu kira-kira tiga gambaran atau 3 poin tentang kemampuan itu. Nabi SAW mengatakan, man malaka zadan warahilatan tuballighu ila baitillahi walam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Wadzalika anna Allah yaqulu fi kitabihi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi mengatakan barang siapa yang memiliki bekal dan adanya alat transportasi ya, tentu tadi dengan mampu secara fisik, yang mengantarkannya ke Baitullah tapi dia tidak berhaji, maka terserah dalam kondisi apapun dia meninggal. Jika dia mau bisa meninggal dalam keadaan Yahudi, dan jika dia mau dia meninggal dalam keadaan Nasrani.
Hal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nauzubillah ya Bapak-bapak sekalian, kalau ada orang yang sudah memiliki dua kemampuan tadi, finansial dan fisik, lalu kemudian dia tidak berhaji, maka yang kita khawatirkan adalah kematiannya nanti. Apakah kemudian ya mudah-mudahan mati dalam keadaan beriman, mudah-mudahan. Tapi Nabi mengatakan maka terserah dalam kondisi apapun ia meninggal. Maksudnya Nabi tidak ada jaminan. Ya. Nabi tidak ada jaminan kondisi apa orang itu meninggal. Ya, tentu kalau kita sebagai warga, sebagai saudara dan seterusnya, kita berharap tetap meninggal dalam keadaan beriman. Jika ada kejadian atau jika ada orang yang menolak berhaji, menolak ya Pak ya, menolak berhaji atau tidak mau berhaji meskipun sudah memiliki kemampuan tadi, maka tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW dengan apa atau dengan keadaan apa ia meninggal dunia. Apakah ia meninggal dunia dalam keadaan beriman, atau dia meninggal dunia dalam keadaan Yahudi, atau dia meninggal dalam keadaan Nasrani. Wal iyadzubillah. Tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Saya kira itu Bapak sekalian, dan poin terakhir adalah sebelum kita azan adalah tentang haji anak kecil dan hamba sahaya. Haji tidak diwajibkan bagi anak kecil yang belum balik dan hamba sahaya. Sekarang hamba sudah tidak ada, budak sudah tidak ada. Tapi jika mereka hajinya tetap sah. Jadi sekarang kita belum ada haji anak-anak kalau kita dari kita. Ya, belum dibolehkan karena itu akan mengambil porsi yang lain. Jadi kita belum ada haji yang anak, maksudnya yang anak-anak kecil banget ya. Tapi kalau sudah umur sekian itu sudah ada ya. Mungkin di atas 10 tahun dan seterusnya itu sudah ada. Tapi yang kecil banget itu enggak ada di kita ya, dari kita. Tapi di sana banyak anak-anak kecil, atau tidak banyak sih, tapi ada anak-anak kecil atau orang tua yang membawa anak-anak kecilnya untuk melaksanakan haji. Nah, bagaimana dengan haji anak-anak kecil yang belum balik itu? Para ulama mengatakan bahwa hajinya tetap sah. Jika anak ini tidak mampu, jika anak ini mampu untuk mengulangi hajinya ketika dia dewasa atau dia balik nanti, maka hendaklah dia mengulangi. Tapi kalau tidak lagi mampu untuk melaksanakan haji, mungkin karena terkendala biaya atau fisik dan seterusnya, maka haji yang sudah dilaksanakan ketika dia masih kecil itu sudah dianggap sebagai haji yang sah. Nah, kita tidak bicara budak. Kenapa? Karena budak sudah tidak ada lagi di dunia ini hari ini. Rasulullah bersabda, siapapun anak yang menunaikan ibadah haji kemudian dia mencapai usia balik, maka dia wajib melaksanakan haji lagi kalau dia balik. Siapapun hamba sahaya menunaikan haji kemudian dia bebas dari perbudakan, maka dia wajib melaksanakan haji lagi. Misalnya ada seorang zaman dulu ya, budak, lalu kemudian melaksanakan haji di saat dia budak, nanti ketika dia merdeka dia wajib mengulanginya lagi. Tentu kewajiban di sini adalah kembali tergantung kepada kemampuan secara fisik dan secara finansial. Begitu pula dengan anak-anak kecil. Said bin Yazid berkata, ayahku melaksanakan haji bersama Rasulullah pada saat haji wada. Saat itu usiaku baru mencapai 7 tahun. Ini seorang sahabat kecil ya, Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Tirmizi. Para ulama sepakat bahwasanya seseorang yang melaksanakan haji sebelum balik, maka dia wajib melaksanakan haji lagi jika dia sudah balik dan memungkinkan baginya untuk berhaji. Di catatannya adalah dan memungkinkan baginya untuk berhaji. Kalau tidak memungkinkan karena misalnya dari sisi finansial tidak ada atau kurang, atau karena secara fisik tidak mungkin lagi, maka hajinya yang dilakukan di saat dia masih kecil itu sudah dianggap sah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.